Hai, selamat pagi anak-anak. Pada video ini, Bapak akan menjelaskan pola bilangan. Nah, berikut definisi dari pola bilangan. Yaitu, pola bilangan adalah susunan angka-angka yang mempunyai bentuk yang teratur. Contoh, ada pola bilangan seperti ini. Nah, ini dari 1 sampai 4 ini merupakan pola bilangan. Kenapa? Karena perubahannya teratur. Dari 1 ke 2 ditambah 1, dari 2 ke 3 juga sama ditambah 1, 3 ke 4 juga sama ditambah 1. Nah, di sini perubahannya teratur dan memiliki pola. Nah, dalam materi pola bilangan ini tujuan kita yaitu memahami, mengetahui bagaimana pola bilangan itu terbentuk, ya. Kalau yang ini yaitu ditambah 1 atau susunan angka yang tidak mempunyai pola, yaitu sebagai berikut. Nah, yang ini angka-angka, deretan angka yang tidak mempunyai pola, perubahannya tidak teratur. Contoh dari 1 ke 4 loncat 3 angka, dari 4 ke 10 loncat 6 angka, dari 10 ke 6 itu loncat 4 angka lagi. Berkurang ini ya, justru berkurang berarti. Nah, sekarang yang ini, yang deretan angka-angka ini yang memiliki pola ini, itu bagaimana rumusnya? Bagaimana pola-pola ini terbentuk? Bagaimana angka-angka dari pola ini terbentuk? Ya. Nah, itu bisa kita ketahui dengan cara membuatkan rumusnya. Sebelum ke rumus, Bapak akan memperkenalkan dulu istilah-istilah yang berkaitan dengan rumus tersebut. Nah, di sini ada U. U itu sama dengan atau artinya urutan. Dan N di sini artinya keberapa. Nah, kalau digabung UN itu artinya urutan keberapa. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Bapak akan ambil contoh misalkan U3. U3 itu artinya urutan ketiga. Kalau U4 berarti urutan keempat. Kalau U5 urutan kelima. Nah, dan seterusnya. Nah, berikut ada contoh. Contoh untuk menentukan bagaimana pola bilangan ini terbentuk. Atau contoh untuk menentukan rumus dari pola bilangan ini. Ya, rumusnya itu kita ambil satu contoh saja dari angka-angka yang sudah ada di sini. Misalkan kita ambil contoh di sini angka 3 ya. Nah, angka 3, bagaimana angka 3 ini terbentuk? Nah, berikut contohnya. Misalkan di sini angka 3 ini urutan keberapa? Nah, di sini angka 3 ini adalah urutan ketiga, maka N-nya adalah 3. Ya, seperti yang barusan Bapak sebutkan, N itu keberapa? Ketiga, urutan ketiga maksudnya ya. N sama dengan 3. Nah, 3 ini diapakan agar hasilnya 3 di sini ya, 3 ini. Nah, yaitu dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya 3 sama. Nah, apakah operasi ini benar kalau digunakan ke angka yang lain, misalnya ke angka 4 ini? Coba angka 4 ini urutan keberapa? Urutan keempat. 4 kali 1, apakah hasilnya 4? Kalau 4 berarti operasi ini benar atau rumus ini benar ya. 3 kali 1 ini benar. Atau N dikali 1 ya, itu rumusnya. Kenapa N dikali 1? Karena 3 ini adalah N. Maka rumusnya untuk pola bilangan ini adalah N dikali 1 ya. Contoh lagi yang lain. Nah, di sini ini sudah langsung Bapak tuliskan rumusnya. UN sama dengan N dikali 1. Sama seperti yang di atas yang ini. UN sama dengan N dikali 1. Misalkan kita ingin mengetahui di sini urutan kelima. Ya. Bagaimana caranya? Kita langsung gunakan rumus ini yang sudah kita buat tadi. Kita tulis U5. Kenapa U5? Karena yang akan kita ketahui adalah angka yang di urutan kelima. Maka di sini tulis angka 5, kemudian karena di sini N-nya diganti 5, maka N ini juga diganti sama angka 5 ya. Ini N ini adalah urutan ke-5. Nah, terus kita kalikan, kita hitung 5 kali 1 berapa? 5. Nah, maka ya
Urutan kelimanya di sini adalah angka 5 ini ya. Angka 5. Nah, begitu anak-anak. Kemudian berikut adalah macam-macam pola bilangan. Nah, di sini juga ada macam-macam pola bilangannya ya. Yang pertama, di sini ada pola bilangan garis lurus. Nah, ini adalah yang bentuk gambarnya. Kemudian untuk bentuk pola bilangannya seperti ini ya. Ada angka berapa saja? Di situ ada angka 1, 2, 3 dan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana pola bilangan ini terbentuk? Nah, itu sudah Bapak jelaskan tadi ya, barusan ya. Caranya seperti itu. Dengan rumus seperti ini. Bapak ingatkan lagi, Bapak tulis lagi. Rumusnya yaitu UN sama dengan N dikali 1. Untuk membentuk pola bilangan garis lurus. Misalkan contoh lagi ya, kita ingin tadi contoh mengetahui urutan kelima, berapa angkanya, itu angka 5. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan urutan ke-7, angkanya berapa di urutan ke-7? Nah, angkanya yaitu angka 7. Nah, caranya tinggal kita pakai rumus ini. N kali 1. N-nya angka 7 ya. N-nya itu urutan ke-7. Maka di sini angka 7 kali 1 sama dengan 7. Maka urutan ke-7-nya adalah 7 sama. Nah, macam-macam pola bilangan berikutnya yaitu pola bilangan genap. Nah, di sini gambarnya warna ungu ya. Berikut pola bilangannya yaitu angka 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menentukan rumus untuk bilangan genap ini? Nah, berikut Bapak akan berikan contohnya ya. Misalkan kita ambil contoh urutan yang ketiga di sini. Urutan yang ketiga di sini ada angka 6 ya. Maka N-nya adalah 3. Kita cari di sini 3 kali berapa agar hasilnya 6 ya. Jadi kita cari berdasarkan nomor urut 6 ini ya. Nomor urut 6 ini adalah 3. Kita cari berdasarkan urutan angka tersebut. Urutan angka tersebut yaitu urutan angka 6 itu 3. Nah, 3 ini diapakan agar hasilnya 6? Yaitu di sini dikali 2. Ya, coba kita kalikan 3 kali 2 6. Ternyata benar, hasilnya adalah 6. Tapi ini belum tentu benar karena kita harus uji coba ke angka yang lain. Misalkan ke angka 8. Ya, angka 8 ini urutannya ke berapa? Ke 4. Coba kita kali 4 kali 2, apakah 8 hasilnya? Ternyata benar juga, 4 kali 2 8. Maka rumus ini benar karena memenuhi angka-angka yang ada di bilangan genap ini ya anak. Nah, ini ada contoh lagi, satu lagi. Nah, ini langsung Bapak tuliskan dengan rumusnya ya. Rumusnya kan kita sudah tahu. N dikali 2 ya, dikali 2 ini. Maka kita tulis N dikali 2. Nah, misalkan kita akan mengetahui urutan ke 6 ya. Di sini belum ada, kita coba cari urutan angkanya berapa di urutan ke-6 menggunakan rumus ini. Nah, kita langsung saja masukkan karena yang akan kita cari ada urutan ke-6 ya. Maka kita tulis di sini 6. Ini juga 6 sama ya. Di sini N-nya 6, maka N ini juga 6. Nah, terus kita kalikan 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, di sini sudah diketahui bahwa urutan ke-6 adalah angka 12 ya. Di sini urutan ke-6-nya adalah angka 12. Anak-anak. Nah, begitu. Sekarang kita lanjut ke macam-macam pola bilangan berikutnya. Nah, di sini pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan ganjil. Dan ini gambarnya warna hijau. Berikut pola bilangannya. Pola bilangannya itu ada angka 1, 3, 5, 7, dan nanti seterusnya ya. Nah, bagaimana rumusnya? Kita coba cari lagi rumusnya untuk menentukan pola bilangan ini. Kita ambil sampel seperti tadi.
misalkan di urutan ketiga. Ya, di urutan ketiga ini ada angka berapa? Ada angka 5. Ya, kita ambil sampel yang sudah ada di sini. Angka-angkanya ya. Misalkan kita ambil urutan ketiganya angka 5. Kita ambil sampel angka 5 di sini. Angka 5 ini ada di urutan berapa? Ada di urutan ketiga. Maka di sini n-nya sama dengan 3. Nah, si 3 ini diapakan agar hasilnya 5. Nah, kalau di rumusnya ini, ya kalau di sini sudah Bapak tuliskan, 3 agar menjadi 5 itu yaitu dikali 2 dikurangi 1. Hasilnya 5. Nah, seperti ini rumusnya ya. Nah, yang poin penting di sini, poin penting adalah n ini harus selalu ada ya. N ini harus selalu ada di rumus. Jadi nanti tambahannya bisa dioperasikan dengan angka-angka yang lain, dengan operasi yang lain juga agar hasilnya memenuhi. Nah, ini ya 3 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 5. Hasilnya benar, yaitu 5 di sini sesuai ya. Jadi urutan ketiganya itu adalah 5. Nah, bagaimana dengan urutan yang lain? Urutan yang keempat di sini sudah ada 7 ya. Nah, urutan kedua ada 3, urutan ke-1 ada 1. Nah, kita uji apakah rumus ini benar. Untuk di urutan ketiga benar, hasilnya 5. Tapi bagaimana di urutan ke-7? Apakah bisa memenuhi? Nah, kita uji coba. Misalkan di urutan keempat, ini kan angka 7. Ya, hasilnya harus 7. Kita coba masukkan ke sini, ke rumus ini. Apakah benar nanti hasilnya 7? Nah, kita coba. Urutan keempat berarti n sama dengan 4. Nah, 4 dikali 2 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 4 kali 2, 8 dikurangi 1, 7. Ternyata rumus ini juga bisa digunakan untuk angka-angka yang lain. Berarti rumus ini memenuhi sebagai rumus dari pola bilangan ganjil. Nah, rumusnya bisa dituliskan seperti ini sekaligus dengan contoh yang lain. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan N dikali 2 dikurangi 1 ya. N dikali 2 dikurangi 1. Nah, misalkan contoh yang lain. Urutan kelima, di sini urutan kelima belum ada. Coba kita cari dengan menggunakan rumus ini ya. Berapakah angkanya di urutan kelima? Langsung saja kita masukkan U5. Urutan kelima sama dengan urutan kelima, angka 5 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 9. Ternyata urutan kelima itu ada angka 9 di sini. Ya. Nah, ini. Oke, sekarang macam-macam pola bilangan berikutnya. Ada pola persegi. Pola persegi seperti ini bentuknya, gambarnya ya, anak. Warna oranye dan berikut susunan pola bilangan dari pola persegi. Nah, angka-angkanya yaitu 1, 4, 9, 16. Nah, bagaimana pola persegi ini terbentuk atau apa rumus untuk pola persegi ini ya? Nah, rumusnya kita ambil contoh lagi seperti tadi. Misalkan kita ambil angka 4 sebagai contoh ya, di sini. Angka 4 sebagai contoh. Nah, angka 4 ini di urutan keberapa? Di sini di urutan kedua. Maka n sama dengan 2. Nah, terus 2 ini diapakan agar hasilnya 4. Nah, kalau di sini di percobaan ini Bapak mencoba angka 2 ini dikuadratkan agar hasilnya 4. Nah, kita uji coba ke angka yang lain. Apakah rumus ini sudah benar? 2 dikuadratkan ini sudah benar? Ya, coba kita uji coba dengan angka 9 ini. Angka 9 di urutan ke-3. Apakah bisa? Apakah dikuadratkan hasilnya sama 9? Misalkan 9 ada di urutan ke-3, maka n-nya sama dengan 3 dan 3-nya dikuadratkan. Hasilnya berapa? Apakah 9? Kalau 9 berarti
ternyata rumus ini benar atau memenuhi pola bilangan persegi. Ya. Nah, di sini sudah Bapak tuliskan rumusnya langsung. UN sama dengan N kuadrat. Nah, ini adalah rumus bagaimana pola bilangan persegi ini terbentuk. Ya. Nah, ini Bapak tuliskan lagi contoh untuk mengetahui angka kelima, ya, angka kelima. Nah, di sini langsung saja U urutan kelima sama dengan urutan kelima dikuadratkan, ya, atau 5 dikuadratkan atau N kuadrat. N-nya kan 5, maka 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, maka di sini urutan kelimanya adalah 25. Ya. Contoh berikutnya, ini di sini ada pola persegi panjang. Pola persegi panjang seperti ini gambarnya warna ungu. Dan berikut pola bilangannya. Pola bilangannya ada angka 2, angka 6, angka 12, dan angka 20 dan seterusnya. Ya, nah, ini contohnya seperti ini, contoh rumusnya. Rumus untuk pola persegi panjang. Nah, Bapak langsung saja ke rumus, ya tidak perlu dijelaskan lagi karena di sebelumnya sudah Bapak jelaskan, terlalu panjang nanti videonya. Nah, ternyata rumus untuk pola persegi panjang atau rumus bagaimana pola persegi panjang ini terbentuk, yaitu UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, ini rumusnya ya, ini bisa dihafalkan. Nah, seperti sudah Bapak jelaskan, poin penting untuk membuat rumus itu adalah N. N ini harus selalu ada di rumus, harus selalu diikut sertakan, ya. Dan sisanya kita cari angka-angka yang lain atau dioperasikan dengan angka yang lain. Nah, Bapak akan ambil contoh, misalkan kita akan mengetahui angka kelima, ya, atau urutan kelima dari pola bilangan persegi panjang ini. Angka berapa, ya, di urutan kelima. Nah, untuk mengetahuinya kita langsung cari dengan rumus ini. Nah, karena yang akan kita cari adalah urutan kelima, maka di sini U5 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1. Lihat di sini ya, UN. N itu urutan ke 5, maka N-nya diganti angka 5. Semua ya, setiap N diganti sama angka 5. Karena yang akan kita cari adalah urutan kelima. Nah, di sini ada angka yang di dalam kurung ya, operasi yang di dalam kurung. Yang diselesaikan di sini yang di dalam kurung dulu ya anak-anak, 5 ditambah 1 dulu. Nah, setelah ditambah, dioperasikan, baru nanti dioperasikan dengan operasi yang lain, yaitu dikali 5. Nah, 5 ditambah 1, 6, kemudian dikali 5. Nah, hasilnya 30. Maka sini urutan kelimanya adalah 30. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini mungkin yang terakhir dari materi pola bilangan. Di sini ada macam-macam pola bilangan, pola segitiga yang terakhir ya. Pola segitiga seperti ini gambarnya. Terlihat seperti persegi panjang, tapi kita fokus sama satu warna. Kalau satu warna di sini warna hijau saja, ini bentuknya segitiga ya. Anak-anak coba lihat. Nah, segitiga. Ini segitiga ini dibentuk menjadi persegi panjang angka agar mudah mencari rumusnya ya. Segitiga ini kita bentuk menjadi persegi panjang agar mudah mencari rumusnya. Dan berikut adalah pola bilangannya, angka 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Dan ini contohnya. Contoh rumusnya ya anak-anak, ini adalah rumusnya. Rumusnya hampir sama dengan rumus persegi panjang, tetapi di sini bedanya adalah dibagi 2. Kenapa? Karena yang dicari di sini adalah bukan persegi panjang tapi segitiga. Nah, kalau persegi panjang ini dibagi 2 itu akan menjadi segitiga. Maka di sini
sudah saja tulis persegi panjang, rumus persegi panjang dibagi 2 agar menjadi segitiga untuk rumus pola segitiga. Nah, begitu caranya ya anak-anak. Nah, sekarang kita ambil contoh, Bapak akan jelaskan bagaimana mengetahui angka kelima ini atau urutan kelima ini. Kita coba hitung. Nah, di sini urutan kelima maka U5 ya, karena urutan kelima yang akan kita cari. Nah, di sini jadi N-nya adalah 5. Nah, kalau N-nya 5, maka N di sini semua kita ganti angka 5 seperti ini. Nah, setelah kita ganti sama angka, baru kita hitung. Ya. Nah, yang dihitung itu ingat ya, yang di dalam kurung dulu. Sini. Nah, 5 ditambah 1, 6. Kemudian baru kita hitung operasi yang lain. 5 kali setengah, hasilnya 5/2. Nah, setelah itu di sini baru kita kalikan 5/2 dikali 6. Hasilnya adalah 15. Nah, ternyata di sini urutan kelimanya adalah 15. Nah, begitu anak-anak. Ya, sekian dari Bapak ya. Semoga bisa dipahami, semoga mengerti. Dan kalau misalnya belum mengerti, bisa diulang terus videonya ya anak-anak. Atau bisa nanya langsung lewat WA ke Bapak. Ya.